Tadi pagi saya agak terlambat ya, baru jam berapa tadi kita mulai? Karena subuhnya saya sempat agak asma saya agak kambuh sedikit, ya agak sesek. Jadi agak telat mulainya, tapi sekarang insya Allah sudah aman ya. Gitu. Oke, baik, kita mulai lagi. Ya, kita lanjutkan bahasan kita Quran surah Al-Buruj ayat ke-3. Tadi kita baru bahas tadi malam, ini tadi pagi kita baru bahas ini doang nih. Ya. Sekarang tadi malam kita udah bahas bagian awalnya ini nih. Kemarin kita udah bahas yang ini. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Yang ini saya izin turunkan dulu biar fokus kita tidak terdistraksi. Ya. Nah, sekarang kita akan fokus melafalkan huruf apa? Nah, kita akan fokus melafalkan huruf ini. Oke. Ini namanya huruf apa, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian? Ini namanya adalah huruf shin. Ya, nama aslinya huruf shin. Jangan sampai teman-teman bilang ini namanya huruf sya. Nah, tidak ya. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf sya. Ini namanya adalah huruf shin. Oke, huruf shinnya dalam keadaan apa? Huruf shinnya dalam keadaan di atasnya ada tanda petik. Nah, perhatikan. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada tanda petik seperti ini namanya adalah tanda sukun atau tanda sakinah. Kalau di kita sering disebut dengan tanda mati. Nah, ya. Oke, baik. Shin sukun. Potensi kesalahan apa yang sering kali terjadi? Di sini saya tandai dengan warna merah, berarti kemungkinan ada potensi kesalahan besar di sini. Kesalahan besar itu adalah kesalahan-kesalahan yang dia bisa merubah makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Nah, kesalahan apa itu yang punya potensi kesalahan besar? Kesalahannya apa di huruf shin bersukun? Oke, yang sudah punya buku dibuka halaman shin sukunnya. Nah, ini ya. Nah, shin bersukun. Oke, perhatikan baik-baik. Yang sudah punya buku silakan dibuka di halaman 39. Ya, silakan dibuka halaman 39. Shin bersukun. Kita mulai dan kita bahas. Bismillah. Potensi kesalahan ya yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf shin bersukun, kita mulai dari potensi kesalahan besar dulu, yaitu poin 1 apa? Tertukar. Saya tandai dengan warna merah. Tertukar. Kalau tertukar itu ya terjadi, itu bisa merubah struktur kata. Maka bisa merubah makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Ya. Sehingga apa? Sehingga ini termasuk ke dalam kesalahan yang besar, gitu ya. Oke, tertukar dengan huruf apa? Huruf shin ini. Nah, huruf shin ini seringkali tertukar dengan huruf ini. Dengan huruf sin. Ya. Oke. Sepakat nggak? Ada nggak yang melafalkan huruf shin masih seringkali tertukar dengan huruf sin? Kalau ada, boleh komen saya. Kalau ada, boleh komen saya. Ya. Tertukar dengan huruf sin. Nah, jangan sampai ya. Oke. Nah, contohnya gimana, Bang? Contohnya begini. Kita praktekkan di kalimat yang pendek dulu nih. Nah, di sini ya. Quran surah Asy-Syarh ayat ke-1. Di sini tertera shinnya shin sukun, bukan sin sukun. Maka pastikan ketika dibaca jangan ketukar. Contoh bacaan yang tepat adalah seperti ini. Izin. Ya. Yang tepat nashrah, ya gitu ya, nashrah. Tapi banyak orang melafalkan nasrah. Harusnya kita baca ash. Tapi banyak yang membaca menjadi as. Nah, itu salah. Ya. Gimana caranya agar dia tidak tertukar? Caranya, teman-teman, ya mau nggak mau kita harus belajar dimulai dari makhraj. Ya, teman-teman sekalian. Bang, kenapa sih? Kan tadi udah seru belajar hukum tajwid, idgham biguna. Kenapa kembali lagi ke huruf? Fokus kita itu sebenarnya di sini, belajar huruf hijaiyah. Kenapa sih harus dari huruf dulu? Saya ulang lagi ya. Allah itu perintahkan kepada kita baca Quran harus tartil kan, di Quran surah Al-Muzammil ayat keempat. Warotilil Quran tartila. Tartil itu apa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Mentajwidkan huruf. Tajwidul huruf itu apa aja? Makhraj, sifat huruf, tebal tipis, dan kesempurnaan harokatnya. Makanya dalam bait matannya pun gini, saya jelaskan lagi biar kita tahu dalilnya.
Nah, dalam bait matan Al-Manzumah Al-Muqaddimah fi Ilmi Tajwid kayak karya Imam Ibnu Jazari dijelaskan wa ba'du, dan ya yang harus didahulukan itu teman-teman, inna hadhihi muqaddimah sebagai pembuka fi ma'ala qari'ihi an ya'lama, bagi para pembelajar Quran apa, idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati, makhraj huruf dan sifat-sifatnya. Biar apa? Liyal fidhu bi afsahil lughati, biar mendapatkan bacaan yang paling fasih. Ya, kalau pengen fasih belajar huruf enggak? Ya, enggak cukup hanya hukum tajwid aja. Enggak cukup, teman-teman. Ternyata bagus tapi enggak cukup. Nah, itu dalil-dalilnya tadi. Kalau teman-teman dari tadi kenapa sih bahasanya kembali lagi ke makhraj lagi, karena berdasarkan dengan itu. Ya, gitu teman-teman sekalian. Baik, lanjut. Lanjut ya. Jadi ini dalil-dalilnya tadi, ya. Gitu. Oke, tapi di buku saya tidak sampaikan dalil-dalil ini. Karena memang bukunya ditujukan untuk teman-teman yang baru belajar, ya, para pemula yang masih awam. Gitu ya. Oke, kembali lagi ke huruf shin ya. Nah, sekarang kita cari tahu huruf shin itu makhrajnya dari mana. Wal wastu fajimus shinu ya. Ya. Huruf shin itu dilafalkan dari tengah lidah. Kalau kita pengen melafalkannya tepat sesuai dengan kaidah, ya, pengen benar bacaannya, maka lafalkan hurufnya sesuai dengan kaidah. Ya, dilafalkan dari makhrajnya, perhatikan makhrajnya di mana. Nah, makhraj itu adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf shin ketika dia dilafalkan? Huruf shin itu dilafalkan dari tengah lidah. Tengah lidahnya diapain? Tengah lidahnya kita arahkan ke langit-langit di atasnya dan tersebar udara dari dalam mulut. Nah, seperti ini. Jadi fokus huruf shin itu tengah lidah diarahkan ke atas. Ingat ya, hanya diarahkan, bukan ditempelkan, bukan disentuhkan. Karena kalau disentuhkan nanti berubah jadi huruf jim. Oh iya nih huruf jim kita lihat ya. Nih. Tuh. Huruf jim makhrajnya sama dari tengah lidah, cuman dia diangkat sampai menyentuh. Tuh, lihat gambarnya. Kelihatan sama teman-teman? Kelihatan nggak? Ya, diangkat sampai menyentuh. Kalau huruf jim itu ja, ji, ju. Kalau huruf shin dia diangkat dan tidak menyentuh. Diangkat ke atas. Sya, shi, shu gitu. Ash, gitu. Paham? Jelas? Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, kembali ke huruf shin ya. Nah, kalau huruf shin dilafalkan tepat dari makhrajnya, itu insya Allah pelafalannya akan lebih sesuai. Ya, teman-teman sekalian. Oke, nah sekarang kenapa huruf shin ini ketika dilafalkan dalam keadaan sukun seringkali tertukar dengan huruf sin? Nah, ya, nggak boleh. Nah, biar nggak salah, kita cari tahu dulu huruf sin dilafalkan seperti apa. Nih, tuh semuanya di buku udah ada ya. Perhatikan, makhraj atau tempat keluar dari huruf sin itu dilafalkan dari ujung lidah. Tuh beda kan tumbuhannya. Kalau shin tadi di tengah lidah, kalau sin di ujung lidah sejajar dengan gigi sari bawah. Nah, fokusnya bukan mengangkat. Mengangkat ini hanya impact, tapi fokus utamanya dari sini. Kalau sin itu ujung lidah ke gigi sari bawah. Pelafalannya nih, shin ya, sya. Nah, ini shin nih, ujung lidahnya nggak ke gigi sari bawah. Sya, sya. Nah, kan nggak nempel ke gigi sari bawah, karena fokusnya di tengah lidah kalau huruf shin. Tapi kalau huruf sin, sya menjadi sa. Ini sin, ujung lidah ke gigi sari bawah. Sa, 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 sa. Kalau shin, sya, sya, sya. Beda nggak? Beda nggak teman-teman? Pelafalannya dan bunyinya beda atau tidak? Pelafalannya beda, pasti bunyinya pun hasilnya beda. Karena makhrajnya beda, hurufnya berbeda. Gitu ya. Oke, sip. Lanjutin lagi ke huruf shin. Nah, jadi jangan sampai ya huruf shin ini ketika sukun berubah menjadi huruf sin. Ya, sudah kita jelaskan tadi bunyinya, makhrajnya segala macamnya pelan-pelan. Oke, sekarang kita praktek dalam ayat.
Nah, misalnya di kalimat ini ya. Quran surah Al-Munafiqun ayat ke-1. Fokus kita di huruf shin sukunnya. Kira-kira shin sukun mana yang lebih tepat? Oke, yang A atau yang B? Oke, yang A atau yang B? Kita mulai. Yang A, nashadu. Yang B, nashhadu. Kira-kira shin sukun mana yang lebih tepat? Apakah yang A atau yang B? Silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Ya, dominan menjawab yang B ya. Kerasa yang A salah. Yang A itu tadi kita baca menjadi huruf sin. Nih yang A nih. Nashadu. Harusnya yang B. Nashhadu. Nashhadu itu yang A salah, yang benar yang B. Nashhadu. Nashhadu. Saya akan sampaikan lagi satu hal yang membedakan ya antara shin dan sin. Selain dari segi makhraj atau tempat keluar, satu lagi yang membedakan adalah sifat. Kalau huruf shin ya, nih. Kalau huruf shin dia punya sifat yang nih. Jadi selain dia punya makhraj, setiap huruf hijaiyah punya sifat atau karakter. Nah, shin ini menarik, dia punya sifat yang hanya dimiliki oleh huruf shin dan tidak dimiliki oleh huruf yang lain. Apa nama sifatnya? Nama sifatnya adalah poin 6. Apa? Tafashi. Tafashi itu artinya apa? Tafashi itu artinya adalah menyebar udara. Nah, gitu ya. Oke, kalau huruf sin, ini nggak punya sifat ini kalau huruf sin. Kan ini shin. Ash, tuh, menyebar udaranya, bocornya banyak banget. Tapi kalau huruf sin, ya, sifat dari huruf sin, dia itu sifatnya, lihat, bukan tafashi. Lihat di poin ke-6. Sifatnya adalah sofir atau berdesis. Ya. Oke, berdesis. Nih. Nah, ini karakter desis. Kalau shin menyebar udara. Kalau sin berdesis. Sa. Kalau shin menyebar udara. Sya. Bisa dirasakan ya perbedaan bunyinya ya dan sifat-sifatnya ya. Selain beda makhraj, mereka beda sifat. Paham? Nah, gitu. Oke. Kembali lagi ke huruf shin. Nah, gitu ya. Itu salah satu yang membedakan antara huruf shin dengan huruf sin dari segi makhraj dan sifatnya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita pindah ke kesalahan poin 2. Kesalahan yang sering kali terjadi pada huruf shin bersukun di poin kedua adalah dilafalkan dengan memonyongkan bibir. Atau istilah lainnya, seringkali huruf shin ini dilafalkan memonyongkan bibir, saya ganti istilahnya dengan bibir centil. Siapa yang melafalkan huruf shin bibirnya masih suka centil? Maksudnya gimana? Begini. Misalnya saya praktekkan di kalimat ini ya. Quran surah Az-Zukhruf ayat ke-39. Siapa yang suka melafalkan huruf shin masih centil seperti ini? Bibirnya monyong, perhatikan. Mushtarikuna, mushtarikuna, mushtarikuna. Jujur, siapa yang melafalkan huruf shin sampai dengan hari ini masih seperti itu? Boleh jujur komen saya di kolom komentar. Silahkan. Tolong jujur. Siapa yang melafalkan huruf shin masih centil macam itu? Kenapa harus centil-centil? Kenapa harus centil begitu? Sya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad. Kenapa harus begitu? Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa harus begitu? Ketahuilah teman-teman, huruf shin dilafalkan biasa pun sudah cukup. Karena sudah kita ketahui makhraj huruf shin tengah lidah, bukan mulut, bukan bibir. Refleks Ustadz. Nah, Bunda Fitri ya, sekarang refleksnya diganti, jangan begitu. Ya. Oke? Itu, ya. Ash, bukan ash. Harusnya ash biasa aja. Ash, 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 bukan ash.
Ya, karena huruf shin tidak ada hubungannya dengan asyafatain atau bibir. Jadi pada prakteknya misalnya di sini, ya, nggak dibaca mushtarikuna, tapi kita baca mushtarikuna. Beda nggak? Mush dengan mush. Lihat bibirnya kalem aja, santai, nggak perlu centil-centil. Mush, bukan mush. Ya, oke. Nah, jangan ya. Jadi ingat, ketika melafalkan huruf shin tidak boleh ada yang centil di antara kita. Apanya? Bibirnya. Ya, karena tidak perlu sampai seperti itu gitu loh. Ya. Oke. Oke, ya. Jadi sekali lagi, misalnya saya praktekkan di kalimat ini. Jangan deh, yang mana ya? Yang ini deh. Enggak deh. Yang ini deh, ya. Quran surah Shad ayat ke-18. Coba teman-teman tebak, mana huruf shin sukun yang tepat? Ya, fokus pada shinnya ya, jangan ke huruf yang lain dulu biar teman-teman fokusnya tidak bercabang-cabang. Kita mulai. Yang A atau yang B yang tepat? Kita mulai. Yang A, wal isyraqi. Yang B, wal isyraqi. Mana yang tepat? Yang A atau yang B? Silahkan jawab di kolom komentar. Shin mana yang lebih tepat? Yang A, wal isyraqi, atau yang B, wal isyraqi. Kita lihat jawaban terbanyak dominan menjawab yang B. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Yang tepat adalah yang B ya. Kenapa yang A salah? Udah jelas bang, tadi yang A begini. Wal ish. Kenapa harus begini? Biasa aja. Wal ish. Karena makrojnya di tengah lidah, bukan di tengah mulut. Di tengah mulut, bukan di mulut. Ya, oke. Saya paham. Nah, itu yang harus teman-teman hindari. Oke. Ya, hilangkan bibir centil ketika melafalkan shin bersukun. Ya, sudah dua bahasan. Yang pertama tadi shin sukun jangan berubah menjadi huruf sin. Yang kedua, jangan sampai dilafalkan dengan memonyongkan bibir. Sekarang kita pindah ke poin ketiga. Ya, shin ketika bersukun seringkali dibaca terputus. Nah, ya tuh, terputus apanya? Terputus suara, nafas, dan sifat menyebar udaranya. Nah, jadi gini, saya jelaskan dulu ya. Huruf shin itu ada sifat yang dia harus selalu mengalir. Nah, ini ya, sifat-sifat dari huruf shin, 3 sifat yang harus selalu mengalir, khususnya ketika dia bersukun. Apa? Poin 1, poin 2, poin 6. Yang 1 dan 2 mengalir nafas dan mengalir suara. Poin ke-6 menyebar udara. Nah, 3 sifat ini harus ikut mengalir semuanya. Ya, oke. Jadi contoh bacaan yang salah terputus itu begini. Misalnya, saya baca di kalimat ini ya. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-102. Jangan sampai kita baca bunyi shinnya seperti ini. Lamanishtarahu. Antara bunyi ash dengan ta ada jeda hening dulu tuh. Lamanishtarahu. Kerasa nggak bunyi shinnya itu terputus? Harusnya dia mengalir. Sehingga bunyi yang insya Allah lebih tepat itu seperti ini teman-teman. Lamanishtarahu. Lamanishtarahu. Bukan dibaca lamanishtarahu. Jadi bunyi ashnya ini harus diantar dulu, dirasakan mengalir sampai menyongsong huruf setelahnya. Ya, jadi sekali lagi saya contohkan. Ini yang salah, lamanishtarahu. Yang lebih tepat insya Allah lamanishtarahu. Jelas? Bisa difahami sampai sini? Semoga bisa difahami secara perlahan-lahan. Tenang aja, nggak usah cepat-cepat. Oke, sip. Nah, sekarang kita coba kuis. Quran surah Al-Anfal ayat 10. Shin sukun mana yang lebih tepat? Tenang, pilihannya cuma A atau B. Belum banyak ya, A atau B. Kita mulai. Yang A atau B? Yang A, illa bushra. Yang B,
illa busyra. Kira-kira mana huruf shin sukun yang tepat? Yang A, illa busyra. Yang B, illa busyra. Yang tepat adalah yang B. Barakallahu fikum. Yang tepat adalah yang B ya. Kenapa yang A salah? Yang A salah karena terputus suara, nafas dan menyebar udaranya. Harus mengalir semuanya. Ya. Oke. Nah, ini dia 3 kesalahan. Teman-teman udah pada pintar. Yang tepat yang B ya. 3 kesalahan yang teman-teman harus hindari ketika melafalkan shin sukun. Sekarang kita tebak-tebakan ya. Ya, ingat-ingat 3 kesalahan tadi. Sekarang kita praktekkan ya pada kalimat yang ini deh. Ya. Kira-kira mana shin sukun yang lebih tepat? Apakah yang A? Terima kasih giftnya Bunda Nurijah. Apakah yang B atau yang C atau yang D? Kita mulai. Yang A, musyfiquna. Yang B, musyfiquna. Yang C, musyfiquna. Yang D, musfiquna. Kira-kira mana yang tepat? Yang A, yang B, atau yang C? Silakan dijawab di kolom komentar. Kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman. Dominan menjawab A, B, atau C? Allahu Akbar. Ternyata dominan menjawab yang C. Kenapa teman-teman pada jawab C? Pada pinter, Masya Allah. Ya, kerasa bedanya? Kerasa yang C paling proporsional? Kita mulai ya, bahas tepat. Yang tepat adalah yang C. Barakallahu fikum. Tapi kita bahas kenapa yang A salah. Musyfiquna. Kenapa yang ini salah? Musyfiquna. Kenapa yang ini salah? Karena shinnya terputus ya. Musyfi. Antara ash dengan fi tidak boleh ada jeda hening. Makanya salah. Sekarang yang ini. Kenapa salah yang B? Musyfiquna. Padahal dia tidak terputus. Musyfiquna. Tadi yang A salah karena terputus. Yang B udah nggak putus tapi teman-teman tetap tidak memilih yang B. Kenapa? Mush. Karena bibirnya monyong, bibirnya centil, bibirnya nggak perlu sampai shh. Biasa aja ya. Harusnya yang C kan? Mush. Nggak sampai mush. Nggak sampai begitu. Oke. Sekarang yang terakhir. Yang D. Kenapa salah? Musfiquna. Padahal dia udah nggak terputus dan mulutnya udah santai. Tapi kenapa yang D teman-teman nggak pilih? Musfiquna. Musfiquna. Yang D salah karena memang bukan huruf shin. Yang D itu huruf sin. Ya, nggak ada sifat tafash. Nah, nggak ada sifat tafashinya. Kalau sin itu berdesis, mus. Nah, beda huruf. Yang D itu kesalahan besar. Jadi yang tepat adalah yang C. Musyfiquna. Tidak terputus, ya, tidak berubah huruf dan tidak centil mulutnya. Ya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini ya? Nah, sekarang kita praktekkan dalam ayat. Jadi kita udah belajar huruf shin berharokat, shin bersukun ya. Oke, sekarang kita aplikasikan. Kenapa tadi kita bahas shin sukun? Karena tadi dalam ayat Quran surah Al-Buruj kita mendapati ada shin bersukun. Sekarang kita aplikasikan ke shin bersukun dalam ayat ini. Kalau bacaan saya salah, komen salah. Kalau bacaan saya benar, komen benar. Siap teman-teman? Kita mulai. Ya. Kalau salah, komen salah. Kalau benar, komen benar. Kita mulai. Wa syahidin wa mashhud. Salah atau benar? Wa syahidin wa mashhud wa mashhud. Salah atau benar? Waduh, pada nyalahin saya nih.
Wallahu akbar. Pada nyalahin saya ya sekarang ya. Oke, baik. Salah ya. Salah. Kenapa salahnya? Apa yang membuat shin saya tadi ketika sukun salah? Boleh dijelaskan biar saya bisa bantu untuk perbaiki. Karena berubah menjadi huruf sin. Ya, salah huruf ya. Masya Allah. Oke, baik. Sekarang saya coba perbaiki. Berarti jangan sampai berubah menjadi huruf sin. Oke, harusnya shin, gitu kan? Oke, saya ulang. Kalau sekiranya memang sudah benar, boleh komen benar. Kalau ternyata bacaan saya masih salah, tolong jangan ragu untuk jawab salah. Komen salah, ya. Wasyahidin wa mashhud. Wa mashhud. Nah, itu udah nggak berubah jadi sin tuh. Kira-kira salah atau benar? Masih disalahin juga bacaan saya. Kenapa salah terus ya ini ya? Apa salahnya? Coba dijelaskan. Apa salahnya? Salahnya apa? Salahnya? Pintar. Salahnya karena huruf sin yang saya baca tadi bunyi atau suaranya itu terputus. Ya, bunyi atau suaranya terputus ya. Makanya nggak boleh putus. Tadi kita baca wa hu. Nah, bunyi ash ini dengan hu di sini, contoh dalam ayat itu nggak boleh ada jeda hening. Gitu kan udah kita bahas tadi ya. Oke, berarti masih salah bacaan saya. Oke. Gini deh. Ya, biar lebih enak saya coba zoom aja pelafalannya, takutnya ya masih ada salah. Saya coba perbaiki lagi ini biar lebih jelas. Kalau yang sekarang berarti nggak boleh berubah menjadi sin, nggak boleh juga putus. Oke, sekarang saya coba perbaiki. Bismillah. Wa syahidin wa mashhud. Salah atau benar? Wa syahidin wa mashhud. Tuh. Kenapa Pak masih pada nyalahin saya? Katanya tadi nggak boleh putus. Saya udah ikutin. Nggak boleh berubah huruf. Saya udah ikutin, saya sudah gugup teman-teman. Tapi kenapa masih teman-teman bilang salah bacaan yang ini? Wa mashhud. Kenapa? Jadinya salah terus nih saya. Nah gitu. Astagfirullah. Ternyata mulutnya Ustadz jangan centil. Saya nggak centil. Itu mulutnya centil tadi monyong-monyong. Wa Kenapa harus pakai begini ya? Padahal biasa aja. Shin itu makhrajnya bukan di bibir, tapi di tengah lidah. Jadi bibirnya biasa aja gitu. Nggak usah sampai monyong-monyong. Nggak usah sampai muncung-muncung. Ya, oke. Sehingga kalau yang sekarang kira-kira salah atau benar? Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Wa mashhud. Ya. Benar? Benar ya? Nggak nyalahin saya lagi? Alhamdulillah saya nggak disalahin lagi kalau begitu. Ya. Senang belajar seperti ini? Lanjut? Ya, lanjut. Oke, jadi itulah kesalahan pada huruf H. Jadi kita udah bahas berapa huruf pagi ini? Nah, ini saya naikin lagi ke atas. Jadi hari ini, pagi ini kita udah ngebahas tadi idgham bigunnah sama huruf shin. Nah, yang ini tadi malam. Ya. Oke, teman-teman, karena waktu kita terbatas sedikit lagi, saya boleh nggak langsung loncat ke sini? Ya, tapi saya bahas dulu pelan-pelan di sini ya. Di sini ada huruf H. Aduh, saya jelasin aja deh, nanggung deh. Saya tuh rasanya kalau langsung loncat-loncat begitu nggak bisa ya. Aduh, tar dulu nih waktunya masih ada. Nggak apa-apa deh, kita lanjutin lagi sedikit lagi. Tapi saya izin bahasanya percepat sedikit ya. Oke, tapi boleh bantu tap-tap layarnya. Boleh bantu tap-tap layarnya. Yang belum share, coba share dulu, ajakin teman-temannya. Di pojok sudut kanan bawah HP teman-teman udah ada tanda panah itu buat nge-share. Dipakai nggak tuh tanda panahnya?
Dibantu ya, dibantu ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Tip. Nah, sekarang teman-teman sekalian, saya izin bahas sedikit yang ini. Bahas sedikit tapi lama ya, maafin ya. Aduh, ya ginilah kalau sudah passion mengajar ya atau belajar ya. Mau sebentar susah karena kita dikasih passion, dikasih kesenangan dan itu mahal ya. Kesenangan dalam belajar, khususnya apalagi belajar Quran. Oh, itu teman-teman mahal. Hidayah ya, itu harus kita syukuri. Oke, perhatikan. Ini huruf apa? Jawab dulu yang warna hijau. Ini deh yang tadi yang bahasan tadi saya izin simpan dulu ya biar nggak ke distraksi fokusnya. Nah, ini yang warna hijau huruf apa namanya? Ini namanya adalah huruf H. Kalau saya sering sebut H besar. Kalau teman-teman sebut ini huruf H apa? Ini H, kalau saya sering sebut H besar. Kalau teman-teman sebutnya H apa? Sama dengan saya atau beda? H besar juga. Ada yang bilang H dada. Nah, ada yang bilang H kacamata karena begini ya, kayak kacamata. Ada yang bilang H dada. Oke, baik ya. Oke, ada yang bilang H dada nih katanya nih. Ada yang bilang H bulat, boleh. Baik, sekarang saya jelaskan ya, teman-teman sekalian ya. Potensi kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan H yang ini atau bentuk tunggalnya seperti ini. Nah, ya H besar ya. Nah, itu apa? Ya, lihat di buku. Lihat di buku. Nah, buka halaman ke-6 di buku saya. Tertera H berharokat. H besar. Oke, kita bahas. Kita percepat. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan H berharokat. Di poin ke-1 adalah pastikan H ini atau H besar ini keluar bukan dari dada. Siapa yang tadi bilang yang tadi H-nya H dada? Siapa ada? Ada? Nah ya, ternyata H yang kita sebut dengan H dada tadi, dia tidak dilafalkan dari dada. Nah gitu ya. Nah gitu, tapi dari mana? H itu, H besar itu atau H itu ya, keluar dari pangkal tenggorokan. Teman-teman sekalian. Ya, nih. Kita lihat ya ke halaman perkenalan. Di halaman ke-5-nya di buku saya. Kalau teman-teman bacaannya ingin fasih, maka dimulai dari huruf baca dari makhrajnya. Ya, karena kita sudah sebutkan tadi dalilnya seperti apa, dalil bahasannya. Nah, sekarang makhraj H besar. Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar dari H besar ketika dia dibaca? Ya, tempat keluar H besar itu dari thumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Dia dilafalkan dari bagian tenggorokan paling bawah atau tenggorokan paling dalam atau pangkal tenggorokan. Ya, memiliki sifat dengan mengalir nafas yang karakternya biasa atau berat. Gitu. Nah, sedangkan sebenarnya teman-teman, Bang, H besar dilafalkan dari dada. Cobain aja deh baca H. H. Dadanya bergetar kan? Oke, sekarang saya tanya. Coba baca Hamzah. Hamzah, A, I, U. Dadanya bergetar nggak? A, A, A. Huruf ba. Ba. Dadanya bergetar nggak? Huruf ba. Ba. Masa nggak bergetar ah? Cek lagi dadanya. Hamzah dadanya bergetar nggak? A. Dadanya Hamzah bergetar nggak? Coba rasain lagi. Tangannya simpan sini. Ba. Dadanya bergetar nggak? Nggak bergetar. Masa? Ba. Ba. Wah, beda-beda nih ya. Nah, bergetar teman-teman sekalian. Ya. Gitu. Ya. Bergetar. Jadi bukan berarti dada bergetar ba dilafalkan dari makhraj dada. Enggak, karena enggak ada makhraj dada. Ya, H. Tapi nggak apa-apa. Buat teman-teman yang baru belajar, biasanya biar bunyi hanya tepat, dibayangkan H itu dari dada ya. Biar bunyinya dapat karakter beratnya. H. Biar dapat karakter beratnya. H. Walaupun dia nggak ada hubungannya dengan dada. Contoh,
Kita melafalkan ba, aduh, kita melafalkan ba, dada kita juga bergetar. Kita melafalkan apa lagi? Sa, dada bergetar. Sa, bergetar. Tapi kan makhraj ba, sa, sin kan nggak dari dada. Nah, gitu ya. Begitupun ha itu dilafalkan dari mana? Nih, kalau kita pengen lihat dalilnya dari matan, ada Al-Manzumah Al-Muqaddimah fi Ilmi Tajwid nih. Ini dalilnya nih. Summa li aqsal halqi, kemudian dari pangkal tenggorokan aqsal halqi keluar dua huruf, ya. Apa? Hamzun, hamzah, ha'u dan ha. Jadi di mana? Li aqsal halqi. Aqsal halqi itu apa? Bahasa bayinya, bahasa kitanya adalah nih, aqsal halqi artinya apa? Tenggorokan pangkal. Bukan dada. Cuman saya berhusnudzon kalau ada yang bilang hak besar dari dada, itu mungkin untuk menyampaikan kepada anak-anak biasanya, atau ke ibu-ibu, ke bapak-bapak, biar lebih mudah untuk menggapai bunyi karakter nafas yang berat ha. Tapi ketahuilah kalau kita nanti akhirnya berlebihan melafalkan hak besar dari dada, ha, nafas kita akan boros, gampang capek, ngos-ngosan, nggak kuat panjang bacaannya. Ya, jadi dirasakan pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan itu di mana nih? Sekarang kita lihat gambar. Ya, tenggorokan itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada tenggorokan paling pangkal, oke. Ada tenggorokan bagian yang tengah, oke. Ada tenggorokan paling ujung. Nah, H besar ini dilafalkan dari mana? Dari yang paling pangkal. Ya, kalau kita lihat teman-teman nih. Bentar ya. Nah, tenggorokan pangkal yang ini. Tenggorokan tengah yang ini, tenggorokan ujung yang ini. Itu di sini dirasainnya. Rasakan dari pangkal. Cukup dirasakan dari pangkal. Nggak apa-apa kok, sambil melek juga merasakannya, nggak apa-apa, dirasain. Hi, hu, Nah, itu dari pangkal. Bukan kalau dari dada ngos-ngosan teman-teman. Hei, jadinya apa? Kayak takaluf. Takaluf itu apa? Berlebihan. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Letak dari kesempurnaan bukan pada sesuatu yang berlebihan. Paham sampai sini? Ya, oke. Maka jangan sampai berlebihan. Cukup dari pangkal tenggorokan. Ya, jelas? Paham? Nah, sekarang kita praktek. Misalnya di kalimat yang ini. Quran surah Al-Lahab ayat 1. Kira-kira hak besar mana yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Kita mulai yang A, lahabin. Yang B, lahabin. Mana yang dia bunyinya proporsional? Yang A atau yang B? Yang A, lahabin. Yang B, lahabin. Yang mana? Yang A kan? Yang A ya? Teman-teman sekalian, sepakat kita yang tepat adalah yang A ya? Hah? Ya. Oke. Tuh, sampai 100, hampir 150 tuh yang jawab. Kenapa yang B salah? Yang B karena terlalu berlebihan. Padahal biasanya lahabin. Gitu. Oke. Sip. Itu yang pertama ya. Lanjut lagi. Sekarang kesalahan yang kedua. Ya, hak berharokat di poin kedua, kesalahan yang sering kali terjadi adalah seringkali sebaliknya sekarang dibaca tidak jelas. Tidak jelas apanya? Tidak jelas aliran suara dan aliran nafasnya. Atau dalam istilah tajwidnya atau istilah lainnya disebut dengan khofa. Hak besar ini seringkali dilafalkan dengan khofa. Khofa itu apa? Khofa itu samar. Khofa itu nggak jelas. Samar-samar. Contohnya gimana? Contohnya begini. Ya, Quran surah Quraisy ayat kedua. Di sini ada hak besar. Seringkali kita baca begini. Ilafihim. Itu contoh hak besar yang cuman selewat. Harusnya ditegaskan bunyi dan nafas dan suaranya. Ya. Ilafihim.
ilafihim, ilafihim. Jelas sampai sini? Jadi tegaskan, tegaskan. Ilafihim gitu. Ya tapi jangan berlebihan dari dada juga, cukup dijelaskan aja aliran nafas dan suaranya. Kenapa sih harus dijelaskan? Karena begini. Nih, karena setiap huruf hijaiyah selain mereka punya tempat keluar, makhraj mereka juga punya karakter atau sifat. Nah, sifat dari H ini yang ingin kita highlight di poin ke-1 dan 2. Apa? Hams dan rokhwah. Artinya apa? Nafas dan suaranya mengalir, bukan setengah mengalir. Apalagi sampai nggak jelas. Kalau mengalir kan berarti jelas, ya kerasa. Ha, hi, hu, ya jangan sampai dibaca ha, hi, hu. Nah jangan, paham nggak? Ya, nih sekarang gini. Coba di kalimat ini ya, Quran surah Al-Mutaffifin ayat 24. Bacaan hak saya ini salah atau benar? Kalau salah komen salah, kalau benar silahkan komen benar di kolom komentar. Ya. Kita mulai. Ujuhim. Ujuhim. Salah atau benar? Ujuhim. Salah. Kok salah sih? Kan yang ini saya udah benar. Ujuhi. Tuh. Ujuhim. Ya. Oh, hak yang kedua. Iya ini hak juga ada jebakan. Ini hak besar juga ya. Saya cuma warnain satu. Ya, sengaja itu jebakan sebenarnya teman-teman. Ya. Hak yang kedua teman-teman berarti sudah fokus. Ya, bukan merhatiin hak yang pertama aja, tapi nggak pilih kasih teman-teman. Ya, adil. Hak yang ini juga harus sama ya. Tadi saya baca hak yang ini cuma asal lewat formalitas. Wujuhim. Harusnya wujuhihim. Wujuhihim. Ya. Oke, harusnya gitu ya, bukan wujuhim. Paham sampai sini? Nah, itu ya harus diperhatikan. Jadi, dua hal itulah yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan hak berharokat. Yang pertama, jangan sampai dilafalkan dari dada. Yang kedua, jangan sampai tidak jelas atau khofa, samar aliran nafas dan suara dari huruf H-nya. Nggak boleh samar, harus jelas. Sekarang kita praktekkan ke dalam ayat kembali. Nah, yang ini ya, kita kembalikan ke sini. Nah, di sini H-nya ada dua nih. Yang ini, ya, yang ini, ya, dan yang ini. Oke, yang ini kemarin malam sudah kita bahas. Tapi nggak apa-apa, sekarang ada dua nih. Kalau bacaan hak saya salah, komen salah. Kalau bacaan hak saya benar, komen benar. Kita mulai. Wa syahidin wa masyhud. Wa syahidin wa masyhud. Salah. Salahnya yang mana? H besar yang pertama, H besar yang kedua, atau salah keduanya? Salah yang H besar pertama, atau yang kedua, atau salah semuanya? Salah yang kedua ya. H yang pertama udah bagus nafas dan suaranya jelas. Wasyahi, ya. Tapi yang kedua, H yang kedua, H-nya nggak jelas. Wa mashu, harusnya wa mashu. Hu-nya jelaskan ya, sehingga insya Allah bacaan yang lebih tepat adalah wa syahidin wa masyhud. Paham? Oke, sip. Terakhir teman-teman ya, terakhir ini bahasan yang sangat menarik terakhir. Nah, ini yang sudah kita bahas ini ya. Oke, sip. Ini saya pindahkan lagi dulu ya, biar teman-teman fokusnya tidak terdistraksi. Saya pengen bahas yang ini dulu sebentar. Teman-teman, di sini nggak terakhir sih, ini dua yang terakhir ya. Pembahasan dua dari terakhir. Nah, teman-teman, hu-nya di sini dibaca berapa harokat? Hu-nya dibaca berapa harokat? Boleh jawab? Hu-nya dibaca berapa harokat?
Sip. Asalnya dua ya, karena ada dhammah ketemu wawu sukun. Dhammah ketemu wawu sukun, ini hukum tajwidnya ada yang tahu nggak namanya apa? Dhammah ketemu wawu sukun dibaca betul dua harokat. Apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya apa kawan-kawanku? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i atau juga boleh disebut dengan mad asli. Oke, saya tulis ya. Saya tulis ya, dua harokat. Bismillah, ya Allah mudahkan kami dalam belajar. Yang warna hijau ini dua harokat. Nama hukum tajwidnya adalah mad asli atau mad tabi'i. Oke, baik. Ya, oke. Tahan dulu mad tabi'inya. Sekarang pertanyaannya, wa mashhudin. Huruf ini huruf apa namanya? Yang ini. Namanya huruf apa yang ini? Wa mashhudin. Namanya huruf dal. Huruf dalnya berharokat baris bawah dua, namanya kasroh tain. Huruf hijaiyah apapun secara dasar atau secara basic, kalau dia berharokat kasroh tain baris bawah dua, maka dia dibaca menjadi ya dengan vokal konsonan in. Maka huruf dalnya dibaca kalau kita latinkan menjadi begini. Wa mashhudin. Hu-nya dua harokat ya karena mad tabi'i, lalu di sini dibaca din karena kasrotain. Wa mashhudin. Betul nggak begitu? Yang basicnya dulu, yang dasarnya dulu. Betul nggak bacanya begitu? Kalau kita bahas dasarnya dulu, biar teman-teman yang baru belajar bisa ngikutin. Bener ya? Kita bahas yang dasarnya dulu. Betul begitu ya kalau kita bahas dasar. Hu-nya dua harokat karena ada mad tabi'i, hu-nya dibaca dua harokat, dhamma ketemu wawu sukun ya. Lalu di sini dalnya berharokat kasroh tain ya. Jadi dibacanya dengan vokal konsonan in menjadi din. Wa mashhudin. Oke. Baik. Sekarang saya bahas. Kebetulan di sini kita berada di ujung ayat. Mana Bang? Ini nggak ada nomornya. Di sini nomornya di bawah. Di sini. Tuh. Ujung ayat ketiga. Oke, berarti di ujung ayat itu kita disunnahkan ya berhenti, apalagi ada tanda kola. Kola itu artinya apa? Kola ini artinya adalah waqful aula. Waqful aula itu artinya apa? Diupayakan utama berhenti di sini, tidak melanjutkan bacaan. Berwakaf, berhenti dulu di sini. Oke? Nah, berarti di sini kalau ada tanda berhenti atau berhenti di ujung ayat, maka kita akan berwakaf, berhenti. Maka ada aturan berwakaf di sini, aturan berhenti. Bagaimana? Nih. Huruf dal berharokat kasrotain. Kalau kita berhenti, apakah tetap dibaca din atau tidak? Wa mashhudin, apakah tetap dibaca dengan vokal konsonan in atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Seperti apa itu Bang aturannya? Perhatikan baik-baik. Ketika kita berhenti pada huruf hijaiyah apapun tanpa pengecualian. Nah, gitu ya. Tanpa adanya satupun pengecualian. Kalau huruf tersebut kita berhenti padanya dan harokatnya kasroh tain, maka huruf tersebut tidak lagi dibaca dengan kasroh tainnya. Nah, kita hilangkan. Dia nggak lagi dibaca dengan kasroh tainnya. Lah, terus huruf dalnya dibaca gimana? Dalnya dibaca berubah menjadi apa? Berubah menjadi apa ini? Berubah menjadi sukun. Oke. Berubah menjadi sukun. Nah, sukun ya atau tanda mati ini yang tiba-tiba muncul akibat kita berwakaf atau berhenti, oke, disebut dengan apa istilahnya? Nih, kalau teman-teman pengen belajar hukum tajwid juga kita bahas. Walaupun fokus kita di huruf nih. Namanya sukun arid. Nah, atau sukun aridoh. Sukun arid itu disebut dengan sukun palsu. Lah, kenapa disebut dengan sukun palsu? Karena asalnya memang bukan sukun kan? Nih, asalnya harokat kasroh tain. Tapi karena berhenti muncullah si sukun palsu, teman-teman. Ya. Jadi yang bisa palsu itu bukan cuman janji palsu. Ya. Pada saat dulu ngomongnya gimana? Pas di ujung banyak surprise. Ya. Ada yang merasakan hari ini seperti itu? Banyak janji-janji palsu? Ya yang bisa palsu bukan cuma janji, tapi sukun juga. Ini kita lagi ngebahas sukun ya, bukan ngebahas ya hal-hal yang lain. Ini hanya perumpamaan saja. Jangan melebar ke hal-hal yang lain. Enggak ini. Saya lagi bahas sukun palsu. Keadaan awal yang dijanjikan
tidak sama dengan pada akhirnya. Kok kayak yang nggak asing ya dengan keadaan seperti ini. Oke, fokus belajar ya. Jadi yang bisa palsu bukan cuma janji palsu, tapi sukun palsu. Apalagi cinta palsu. Aduh, apalagi alamat palsu. Ya. Oke, lanjut lagi. Kita doakan para pemimpin kita semoga Allah terus tunjukkan hidayah-hidayah ya teman-teman sekalian ya. Gitu. Jadi pemimpin itu susah. Ya, zaman para sahabat ya ditunjuk jadi pemimpin nggak mau, padahal kapasitasnya ada, kapabilitasnya ada, kemampuannya ada ya, tapi gak mau, saking takutnya jadi pemimpin. Lah sekarang era-era kita biar jadi pemimpin, ya menggelontorkan banyak hal ya untuk kampanye ya gitu, menggelontorkan banyak hal sehingga pas udah menjabat lanjut ya, maaf ya. Oke. Harus balik modal. Ya, oke lanjut teman-teman sekalian. Perhatikan teman-teman sekalian ya. Oke. Nah, jadi Ustadz fokus teman-teman jangan kemana-mana ya gitu. Oke. Lanjut. Nah, jadi itu yang disebut dengan sukun arid, sukun palsu. Ya. Ya, ketika kita berhenti ya kondisi yang asalnya dia berharokat jadi sukun, nah itu disebut dengan sukun palsu atau sukun arid. Ya, nah di sini berarti ada pertemuan antara mad tabi'i ya dengan sukun arid. Ini menjadi hukum tajwid baru teman-teman sekalian. Ya, oke, nih mad tabi'i plus ya plus, aduh jelek plusnya, ganti yang ini aja, plus ya mad tabi'i plus sukun arid ini menjadi hukum tajwid. Ada yang tahu nama hukum tajwidnya? Namanya adalah, saya tulis di atasnya ya. Namanya adalah mad arid lis sukun. Nah, dibacanya berapa harokat? Asalnya kan hu di sini dibaca 2 harokat. Tapi sekarang extension dia boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6. Nah, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan mad arid lis sukun. Berarti yang asalnya kita baca ya, yang asalnya kita baca seperti ini. Wa mashhudin. Secara pelafalan dibaca menjadi begini. Wa mashhud. Dalnya saya nggak akan bahas dulu ya. Fokus ke panjang pendek dulu biar satu-satu. Yang ini nanti ada bahasan khusus lagi nih. Yang ini dulu nih, panjang hu-nya dulu nih yang kita bahas. Wa mashhud. Boleh 2 harokat. Wa mashhud. Boleh 4 harokat. Wa mashhud. Boleh 6 harokat. Wa mashhud. Boleh. Paham? Jelas nggak? Panjang pendeknya dulu. Itu yang disebut dengan mad arid disukun. Bang, lebih utama mana? Dibaca 2 harokat, dibaca 4 harokat, dibaca 6 harokat. Yang paling utama adalah dibaca pilih salah satu dan konsisten. Maksudnya konsisten itu gimana? Kalau di awal teman-teman membaca mad arid li sukun dengan kadar panjang 2 harokat, maka di ayat-ayat berikutnya kalau mendapati mad arid li sukun lagi dibaca 2 harokat lagi, jangan warna-warni. Di surah Al-Fatihah contoh, ayat satunya Bismillahirrahmanirrahim. Semua Al-Fatihah ujungnya itu mad arid li sukun tuh. Pengen biar bervariasi, basmalahnya ayat pertama saya baca 2 harokat, ayat keduanya saya baca 4 harokat, ayat ketiganya saya baca 6 harokat ya, biar warna-warni ya. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, misalnya gitu. Jangan warna-warni ya. Jangan. Pilih salah satu aja. Itu lebih afdol. Bukan kesalahan besar memang, tapi jadi nggak maksimal bacaannya. Diupayakan sama. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya, gitu. Oke, jangan sampai teman-teman gara-gara terbawa irama ayat pertama masih belum panas nih kita nih. Jadi belum liak-liuk nih, kita belum pakai irama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke 2 udah mulai panas nih.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, gitu ya. Ayat ketiga makin panas lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Wah, gitu. Jangan. Dahulukan tajwid, irama yang mengikuti. Jangan tajwid yang ngikutin irama. Hancur nanti bacaannya. Hancur dalam arti berantakan bacaannya. Tajwidnya berantakan. Ya. Penting irama, penting tajwid. Penting tajwid, irama boleh bagus mengindahkan bacaan, tapi sesuaikan dengan tajwid. Paham? Ya, gitu. Oke. Nah, ini yang disebut dengan mad arid li sukun. Berarti kita baca, saya pilih yang pertengahan, 4 harokat ya. Wa masyhud. Gitu. Bang. Tak dulu bang. Ini kan dalnya jadi sukun. Nah, kan asalnya berharokat kan? Tapi karena berhenti dia jadi sukun. Nah, ada potensi kesalahan nggak di sini? Ada. Dan saya tandai dengan warna merah. Ini yang mau di screenshot dulu. Sok silahkan. Tetap kan kita bahas hukum tajwid ya. Tapi dahulukan huruf. Hukum tajwid tetap kita bahas. Bahkan kita pretelin tuh begini. Tapi asalkan sabar. Fokus utama kita tetap di huruf hijaiyah. Ya. Oke. Sudah ya. Ini sudah ya. Nah, sekarang kita fokus ke huruf dalnya. Ya, yang ini. Sebentar ya. Nih biar sebentar biar rapi. Ini bahasan yang sebelumnya tuh, lihat warna-warni kan. Nah, ini lihat pembahasan kita ya. Oke, ini saya izin bahasan yang ini kita pindahkan dulu biar nggak pusing, biar teman-teman sekarang fokusnya di huruf dalnya. Nah, gitu ya. Oke, dalnya berubah menjadi sukun. Kira-kira ada potensi kesalahan apa ketika kita melafalkan dal sukun? Mau dibahas atau tidak? Terakhir nih penutupan. Terus aja terakhir. Tadi katanya terakhir. Sekarang terakhir tapi nggak beres-beres. Terakhir aja terus. Ya gimana ya kalau sudah dikasih kecintaan belajar ya. Waktu itu kadang-kadang nggak berasa teman-teman. Kerasa capeknya ketika sudah live teman-teman. Peningnya makin kerasa. Ya pegelnya, laparnya. Ya, maka bantu kami support tap-tap layar kalau teman-teman ingin mengiringi semangat ini. Karena tap-tap layar teman-teman berpengaruh luar biasa. Bantu kami. Ya, tap-tap layarnya. Kalau saya tanya, interaksi di kolom komentarnya aktifkan, jawab, respon, biar saya nggak berasa ngomong sama tembok ya. Oke, sip, lanjut. Nah, ini huruf dal teman-teman sekalian. Apa nama aslinya? Jangan bilang ini huruf da. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf da. Ingat baik-baik teman-teman sekalian, ini namanya huruf dal ya. Oke, dal ketika di atasnya ada tanda petik, walaupun ini tanda petiknya akibat berhenti ya. Oke, nah jadi sukun. Oke, nah dal sukun ada potensi kesalahan? Ada. Kita bahas di buku. Bang, kenapa bahasan mad arid li sukun itu nggak ada di buku? Karena memang fokus di buku saya adalah huruf. Berarti bukunya nggak lengkap dong. Nggak lengkap kalau pengen dengan bahasan hukum tajwid. Tapi kalau bahasanya fokus di huruf, nah insya Allah ada, bahkan sampai ke video-videonya. Gitu. Ya, oke. Nah kita lihat. Buka teman-teman yang sudah punya buku saya halaman ke 71, kawanku sekalian. Ya, kira-kira kesalahan yang sering kali terjadinya apa teman-teman? Masya Allah ya. Kira-kira apa? Yuk kita bahas. Bismillah. Nih, terakhir ya. Ini janji terakhir deh. Oke Ustadz, kalau mau beli bukunya gimana caranya? Nanti ya Bun, kita belajar dulu. Nanti ada waktunya, tenang aja ya. Dal ketika bersukun, potensi kesalahan yang sering kali terjadi adalah poin 1, dilafalkan dengan tidak memantulkan suara. Contohnya gimana? Yang tadi saya contohkan. Wa masyhud. Itu saya belum tunaikan sifat huruf dalnya. Itu dalnya udah tepat. Wa masyhud. Tapi belum sempurna, belum maksimal. Nah, ayo kita pelajari. Nih, itu yang tadi kesalahan itu adalah tidak memantulkan suara. Misalnya, jangan janji Ustaz. Iya ya, jangan janji, jangan banyak janji ya. Takutnya nanti banyak janji palsu di sini ya. Oke, misalnya saya praktekkan di kalimat yang ini ya. Quran surah An-Najm ayat ke-14. Di sini ada dal sukun. Ini contoh pelafalan yang kurang tepat, yaitu tidak dipantulkan huruf dalnya. Contoh. Sidrati. Itu huruf dal sukun bacaan yang kurang tepat.
karena tidak dipantulkan. Harusnya kita baca side, sideroti, sideroti. Nah, pertanyaannya adalah, emang kenapa sih harus dipantulkan? Baik, karena huruf dal, perhatikan, dia punya sifat. Salah satu sifat dari huruf dal, teman-teman sekalian, ya, apa? Nih, huruf dal punya sifat yang dia sangat terasa, ya. Sifatnya hanya ketika dalam keadaan sukun sangat terasanya. Apa? Namanya kolkolah. Kolkolah itu artinya memantul. Sekarang saya tanya, kolkolah itu hukum tajwid atau bukan? Kolkolah itu hukum tajwid atau bukan? Kalau iya, komen iya. Kalau bukan, komen bukan. Kolkolah itu hukum tajwid atau bukan? Kalau iya, komen iya. Kalau bukan, komen bukan. Oke, baik. Kolkolah itu adalah bukan hukum tajwid, bukan ahkam. Kolkolah bukan ahkamut tajwid. Kolkolah itu sifat, sifat huruf. Kolkolah itu bukan hukum tajwid. Hukum tajwid itu pertemuan antara dua huruf. Misalnya nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf ya yang kita bahas di awal tadi. Oh iya, hukum tajwidnya idgham bi gunnah. Pertemuan antara dua keadaan. Mad tabi'i wa dhammah ketemu waw sukun. Hukum tajwid. Mad tabi'i ketemu hurufnya disukunkan, mad ada disukun. Hukum tajwid. Kalau dal sukun antara apa dengan apa ketemunya? Nah, siapa yang baru tahu selama ini hukum tajwid bukan huruf kolkolah itu bukan hukum tajwid, boleh komen saya. Siapa yang baru tahu ternyata kolkolah itu bukan hukum tajwid, boleh komen saya. Kolkolah itu sifat dari huruf. Ya, alhamdulillah yang belum kenal sekarang sudah kenal ya. Oke, jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah. Biar apa? Biar Allah tambahkan lagi nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Allah tambahkan lagi nikmatnya. Nikmat belajar, nikmat berlatih, nikmat berlama-lama dengan Al-Quran. Teman-teman yakinlah, ini saya dapat nasihat luar biasa. Sebelum lanjut ya, dapat nasihat dari guru saya, sahabat saya namanya Ustadz Wildan. Beliau juga beberapa waktu sering kali live ya di akunnya membahas tentang tadabbur Quran. Intinya begini, kalau kita ingin merasakan salah satu kebahagiaan yang hakiki, harus merasakan berlelah-lelah, bersusah payah bersama Al-Quran. Sudah bersusah payah sebesar apa kita dengan Al-Quran? Sudah berlelah-lelah selelah apa kita dengan Al-Quran? Kalau kita sudah merasakan bersusah payah dengan Al-Quran, membacanya, menghafalkannya, mensyiarkannya, mentadaburinya, mengamalkannya, ngajak teman-teman yang lain untuk belajar, sudah bersusah payah dengan Al-Quran, Allah akan hadirkan kebahagiaan yang gak akan kebahagiaan itu dirasakan oleh orang lain. Kalau pengen merasakan kebahagiaan yang spesial, yuk capek-capek dengan Quran. Yuk luangin waktunya buat Quran, bukan cuma sisa waktu. Ayo. Masih ada waktu kita, ya. Yang muda, ya, jangan merasa waktu kita masih lama. Syarat pulang kepada Allah bukan muda, bukan tua. Yang sudah lanjut usia, semangat, jangan pesimis. Karena syarat pulang ke Allah bukan tua. Lawan kata dari muda, tua. Lawan kata dari tua, muda. Ya, lawan kata dari sakit, sehat. Lawan kata hidup, mati. Berarti syarat untuk mati adalah yang hidup, bukan yang sakit, bukan yang tua. Yang muda-muda, hati-hati, jangan lalai. Yang sehat-sehat, hati-hati, jangan lupa bersyukur. Ya, lanjut lagi teman-teman sekalian ya. Oke, jadi huruf dal ini punya sifat namanya kolkolah, memantul teman-teman sekalian ya. Nah, yang punya sifat memantul, ingat, kolkolah bukan hukum tajwid tapi sifat huruf. Yang punya sifat memantul, ya, itu ada 5 huruf. Apa aja? Ba, jim, dal, to, kof. Atau sering kita kenal dengan baju di toko. Ya, abe, aje, ade, ato, ako. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang berarti jangan sampai ketika dal sukun ini tidak betul-betul dipantulkan sama sekali. Maka pantulkan. Contoh yang tadi ya,
jangan dibaca sidrati, tapi kita baca sidrati, sidrati, jelaskan aja pantulannya, sidrati. Paham? Jelas sampai sini? Lanjut lagi ya. Oke, sekarang saya coba praktekkan. Kita percepat ya. Aduh, tuh udah mau jam 9, saya belum sarapan nih teman-teman ya. Oke, mana yang tepat nih? Yang A atau yang B? Mudbirina, mudbirina. Yang B, mudbirina. Yang A, mudbirina. Yang B, mudbirina. Kira-kira mana yang tepat? Yang A, yang B, yang mana? Yang B ya. Yang B karena ada pantulannya. Masya Allah. Sip. Oke. Paham ya? Sip. Kita percepat teman-teman karena saya sudah mulai lapar. Ya. Poin 2. Kesalahan yang sering kali terjadi di poin 2 pada huruf dal bersukun di poin 2 adalah dilafalkan dengan pantulan yang tertahan. Nah, maksudnya pantulan tertahan itu gimana? Nah, kalau pantulan tertahan itu dia sudah memantul teman-teman, tapi pantulannya itu di ujung pelafalan kayak ada remnya. Contohnya gini. Ini contoh pelafalan yang salah. Yudrika. Yudrika. Itu pantulan yang tertahan. Yudrika. Seharusnya pantulan itu kita lepas, kita lempar, lepaskan saja. Contoh, yudrika, yudrika, bukan yudrika. Beda nggak bunyinya antara yang tertahan yudrika dengan yang lepas yudrika. Nah, khawatirnya ini, nah inilah yang punya potensi peluang menjadi kesalahan besar karena seperti menambah hamzah sukun. Bacaan ujung pelafalannya terhenti. Huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah sukun itu kan terhenti, syiddah. Nah, jangan sampai teman-teman seolah menambah hamzah sukun di pelafalan qalqalah teman-teman. Biasanya bapak-bapak ya, atau ibu-ibu yang sedang surah Al-Ikhlas, itu semuanya qalqalah loh. Siapa yang bacanya masih seperti ini? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ada yang baca masih seperti itu qalqalahnya? Lempar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Lempar. Bang, tar dulu. Pantulan yang nggak boleh tertahan itu pantulan yang ketika qalqalahnya qalqalah apa? Qalqalah sugro, qalqalah kubro, atau qalqalah akbar. Semuanya. Mau qalqalah sugro di tengah kalimat, mau dan ketika tidak berwakaf padanya, atau qalqalah kubro ketika kita wakaf, ya, atau qalqalah akbar ketika kita wakaf pada huruf qalqalah dan ada tasydidnya, semuanya nggak ada jenis pantulan yang tertahan seperti tadi. Contoh, qalqalah sugro dan kubro di Quran surah Al-Ikhlas. Lam yalid qalqalah sugro, walam yulad qalqalah kubro. Pantulannya lepas semuanya. Lam yalid walam yulad. Enggak sampai lam yalid walam yulad. Enggak, lempar aja. Kalau qalqalah akbar misalnya Quran surah Al-Lahab ayat awal. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Enggak, lempar aja. Lahabin wa tabb. Kenapa harus ditahan-tahan? Paham? Gini, ingat qalqalah, ingat bola tenis atau bola padel yang sekarang lagi rame nih, ya. Anggap teman-teman lagi megang bola, teman-teman lempar ke tanah, pastikan memantul ke atas, biarkan pantulannya itu lepas sampai ke atas. Jangan sampai qalqalah teman-teman lempar bola, dia memantul ke atas, teman-teman belum sampai ke atas, bolanya ditahan sama teman-teman. Nah, itu pantulannya tertahan tuh seperti itu maksudnya. Paham atau tidak? Ya, paham atau tidak?
Lempar itu apa Ustadz? Aduh, Bunda dari mana? Lempar itu apa? Lempar itu alung, alung mah bahasa Sunda. Lempar itu apa? Tuh teman-teman bahasa yang lainnya. Ini ada yang nggak ngerti lempar ini. Lempar itu apa katanya? Melempar. Apa ya bahasa lainnya? Ya, lepas. Ya gitu ya. Gitu. Bunda Wati dari mana nggak tahu lempar? Oke, sip gitu ya teman-teman ya. Nah, itu ya. Oke. Paham nggak? Nih, coba sekarang saya praktekkan di kalimat yang ini ya. Quran Surah Al-Waqi'ah ayat ke-81. Mana huruf dal sukun yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Kita mulai. Yang A, mudhinuna. Yang B, mudhinuna. Mana qalqalah yang lebih tepat? Yang A kah atau yang B kah? Coba, saya pengen lihat jawaban teman-teman. Yang A kah atau yang B? Nah, lihat yang jawab A di kolom komentar. Pada kompak. Yang betul atau benar atau tepat adalah yang A. Yang B kenapa salahnya? Kerasa yang B ada tertahan ya. Mudhinuna. Mudhinuna. Padahal lepaskan saja ya. Mudhinuna. Mudhinuna. Ya, terakhir tuh saya udah ditanyain sama istri saya, ayo sarapan katanya tuh. Ya, terakhir. Ini bonusnya, poin ketiga. Ketika melafalkan dal sukun, apa dilafalkan menggabung atau mencampur bunyi pantulan dengan huruf berikutnya. Ini juga kesalahan yang sering kali terjadi. Ya. Oke. Nah, contoh misalnya teman-teman sekalian, di Quran surah At-Tin ayat ke-5. Banyak orang melafalkan kesalahan bonus nih dari saya buat teman-teman. Itu melafalkan bunyi kolkolahnya nyampur, nyaru sama huruf berikutnya. Contoh, yang harusnya kita baca, saya praktekkan ya. Yang harusnya kita baca rodadnahu. Tapi kita malah baca rodadnahu. Beda nggak bunyinya? Halo, beda nggak? Antara yang A rodadnahu dengan yang B rodadnahu. Beda. Nah, ini sering kali terjadi ketika kita melafalkan qalqalah. Bunyi pantulannya beresin satu-satu, mufassaratan harfan-harfan diperjelas hurufnya satu-satu dulu. Jangan nyaru-nyaru, nyampur-nyampur. Ya. Paham? Karena qalqalah ini bukan hukum tajwid. Huruf, sifat huruf berarti beresin dulu qalqalahnya. Jangan jadi kayak idgham, rodadenahu. Paham nggak? Nih, coba, yuk percepat kasihan nih. Takutnya istri saya belum makan nungguin saya nih. Perhatikan, ya. Nih, Quran surah As-Saffat ayat ke-90. Ya. Mana huruf dal sukun yang lebih tepat di sini ya? Yang A atau yang B? Kita mulai. Yang A, mudabbirina. Yang B, mudabbirina. Yang A, mudabbirina. Yang B, mudabbirina. Yang tepat adalah yang B. Keren luar biasa. Ya, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Nah, gitu ya. Jadi konsep belajar di live kita tuh begini, pakai buku sendiri, buku saya sendiri, belajarnya pelan-pelan per huruf. Tapi hukum tajwid kita bahas juga kan tadi ya, pelan-pelan. Nah, sekarang tinggal kita praktekkan kepada kalimat ini. Kalau qalqalah saya salah, komen salah. Kalau dal sukun saya benar, komen benar. Kita mulai. Wa syahidin wa mashhud. Salah atau benar dal sukun saya? Wa syahidin wa mashhud. Salah. Salahnya apa huruf dal sukun saya? Coba dijelaskan biar saya bisa perbaiki. Apa salahnya? Salahnya apa? Karena tidak dipantulkan. Mana Ustadz qalqalahnya kok hilang? Oke, berarti salah saya tadi tidak dipantulkan. Sekarang saya coba pantulkan ya. Bismillah, semoga teman-teman gak nyalahin saya lagi. Bismillah. Perhatikan.
wa syahidin wa mashhud, wa syahidin wa mashhud. Salah atau benar? Salah atau benar? Waduh, tadi katanya kalau nggak mantul salah. Ini saya udah gugu, udah ikutin kemauan teman-teman, saya pantulkan. Kenapa masih suka nyalahin saya? Emang apa kesalahan dal sukun saya? Emang apa lagi salahnya, coba? Biar saya perbaiki. Wa mashhud. Kan itu udah memantul. Oh, pantulannya kayak ada hamzahnya ya. Hamzah sukunnya ya. Oh, kurang lepas. Oh, tertahan ujung pelafalan pantulannya. Allahu Akbar. Berarti bacaan saya tadi salah, masih salah ya. Wa mashhud. Harusnya coba kalau yang sekarang coba ini saya zoom nih pelafalan saya. Kalau yang ini salah atau benar? Wa syahidin wa mashhud. Yang ini salah atau benar? Silakan. Semoga gak salah lagi ya. Ini saya dikoreksi terus sama teman-teman nih. Allahu Akbar. Benar? Benar? Nggak nyalahin saya lagi sekarang? Benar ini? Alhamdulillah. Masya Allah. Senang belajar seperti ini? Seru? Buku yang kita tadi bahas, semuanya ini kita ambil dan kita peragakan di buku pada ayat yang kita sedang bahas nih tuh. Ini hari ini kita bahas nih, beberapa bahasanya sudah kita bahas tuh. Ya. Tadi pagi kita bahas dari idgham bigunah, huruf shin sukun, hukum tajwid dan dal sukun. Yang ngerasa belajar seperti ini lebih cocok, ada yang cocok nggak? Kalau cocok dengan teman-teman metode pengajaran kami, ya boleh komen cocok. Yang ngerasa pembelajaran seperti ini ngebahas bunyi salah bunyi benar, ya dicontohkan, dipraktekkan, diulang-ulang. Yang ngerasa cocok boleh komen cocok. Tapi saya pengen bertanya, siapa yang ketika belajar seperti ini, kalau belajarnya bareng-bareng seperti ini, ingat, kita ngerti banget kita. Ingat, tapi pas bubar saja, sedikit saja bubar, melakukan aktivitas lain, belajar lagi sendiri, lupa. Kalau ada yang suka begitu, bubar, terus lupa, bubar poho, boleh komen saya. Langsung ngeblank. Kalau belajar sendiri, hilang. Bukan hilang, lupa seketika. Apa ya? Boleh komen saya. Ketika belajar sendiri tuh suka tiba-tiba lupa. Kenapa? Mungkin karena nggak ada yang nyontohin. Boleh komen saya. Ada? Oke. Saya titip ke teman-teman. Ya. Tadi kita belajar huruf apa? Huruf dal. Saya titip. Bahasan tadi, kalau lupa, diulang-ulang di rumah di buku saya. Dan nggak akan lupa insya Allah. Karena kita ikhtiarkan dengan video bekal. Video belajar. Kalau pengen belajar nanti dal berharokat, buka di halaman dal berharokat, ada bekal video juga di sini. Karena di buku ini sudah ada bonus 116 video buku saya. Durasi total videonya 7 sampai 8 jam. Nggak